silakan tapi tegas benar. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat malam dan selamat sejahtera untuk kita semua. Alhamdulillah, syukurillah, walhamdulillah, la haula wala quwwata illa billah. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan Ketua Forum RW dari Rahayu, sahabat saya, orang tua saya, teman dan saudara saya, Bapak Afrizal. Terima kasih sudah hadir. Padahal beliau sakit kakinya sampai naik tangga ngos-ngosan. Insya Allah sehat mudah-mudahan. Juga yang saya hormati orang tua kita, Pak Haji Muswati, penasehat program kecamatan, Pak Dirjen Haji Mustafa, Ketua RPM Jati Rahayu, Ketua BKM Jati Rahayu, Pak Dedi, dan juga para ketua RW dari 01 sampai 23, Pak Andri, dan sekretaris RW 21 ya. Yang pertama tentunya saya mengucapkan terima kasih atas kehadirannya para ketua semua yang hadir. Kita bersyukur kepada Allah SWT tentunya hari ini kita dapat sehat walafiat. Terima kasih sudah hadir memenuhi undangan kami. Memang betul saya sengaja mengundang mitra saya selama ini, pimpinan kita di lingkungan, para ketua RW, untuk selalu bersama-sama sharing, karena seluruh aspirasi saya dan juga aspirasi dari masyarakat biasanya kita saling berinteraksi. Jadi saya mengucapkan terima kasih. Mudah-mudahan tali silaturahim di antara kita tetap terjaga. Tidak ada sekat di antara kita. Mudah-mudahan persaudaraan kita, tali silaturahim kita tetap jaga. Itu yang pertama. Yang kedua, memang ada yang perlu saya sampaikan bahwa kemarin-kemarin memang saya masih agak bingung untuk menawarkan lagi. Awalnya sih kepenginnya maju ke peringkat pusat atau tingkat provinsi awalnya, tetapi tidak bisa karena yang RI belum apa sudah dipanggil ke pusat. Mas Sigit, Pak Sekjen, Pak Rifki memanggil saya suruh bantuin Mas Sigit di sini. Kemudian tadinya mau ke provinsi, Ketua DPC Pak Roni nyalon, Pak Irfan masih nyalon, Haji Awing juga masih nyalon provinsi. Pada akhirnya kemudian rapat memutuskan untuk tetap di kota. Saya harus nyalon lagi di kota. Cuma pilihannya bingung karena daerah pemilihan saya berubah. Yang tadinya Pondok Melati, Pondok Gede, sekarang Pondok Gede tinggal gabung ke Bekasi Barat. Kemudian Pondok Melati gabungnya ke Desa Sampurna dan Jati Asih. Saya sudah bina puluhan tahun di Pondok Gede, suara saya hilang. Kurang lebih 3.500-an suara. Kemudian saya sudah membina ada satu kelurahan
di Pondok Gede, Kelurahan Jati Bening Baru, kumpul begini, para ketua RW, ketua forumnya, ketua BKM, LPF, Posyandu, PKK, yang sudah mendukung saya untuk maju lagi. Akhirnya ada dua pilihan, apa saya mengambil di Pondok Laki atau Pondok Gede. Akhirnya diskusi dan seterusnya, akhirnya ditetapkanlah bahwa biar saya tetap di Pondok Laki. Yang tadinya memang awalnya sebetulnya mau di Pondok Gede karena untuk mengisi kursi di sana. Kursi yang di sini tadinya mau diserahkan ke Yusuf Naseh. Yusuf Naseh dari Golkar tadinya mau nyalon dari sini. Nah sekarang nyalon dari sini. Tetapi dengan pertimbangan lain, karena di Bekasi Barat ternyata Pak Awis incumbent juga masuk di sana, makanya ya udah Pak Sodikin tetap di Dapil Pondok Melati dan Dapil Pondok Gede diserahkan ke Pak Awis. Gitu. Jadi baru beberapa minggu ini sudah diputuskan bahwa saya tetap di Dapil Pondok Melati yang jangkauannya adalah Jati Sampurna dan Jati Asih. Bagi saya Jati Asih itu baru sama sekali, Pak Toto, baru sama sekali, belum pernah. Kalau di Jati Sampurna tahun 2009 saya pernah di sana. 2009 pernah di Jati Sampurna. Walaupun memang sudah 10 tahun sudah nggak disentuh lagi, Bang Hamdi, sudah nggak disentuh lagi, jadi ya, itu sudah lewat. Bu Ai, di sini Bu Ai. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Aduh, terima kasih Bu Ai. Ayo silakan duduk, Bu Ai. Semua dimakan Bu Ai. Sama Pak Nur Hadi ini belum makan Pak Nur. Pak Nur, kemudian Bu Ai, ini Pak Nur makan. Ini Pak Nur sebelum makan sini santai aja mau ngobrol santai kok. Mos-mosan Bu Ai. Sama ini sebagai kopi nggak apa-apa. Itu ada kopi. Kamu sudah diudah ya? Ya. Jadi yang pertama itu. Jadi saya sudah memutuskan untuk mencalonkan lagi di daerah Pondok Melati, Jati Sampurna, dan Jati Asih dapilnya. Kemudian untuk itu yang ketiga, ya ini terus terang saya juga Pulau baru saya Pulau Nuwun kepada petinggi-petinggi di lingkungan. Oh iya, petinggi-petinggi semua. Saya harus Pulau Nuwun di petinggi-petinggi semua. Saya mohon izin, syukur-syukur mohon dukungannya. Saya mau maju lagi dan saya harus berikhtiar kembali. Jadi saya mohon mohon izin, kalau nanti barangkali saya sendiri atau tim saya masuk ke wilayah Bapak Ibu sekalian, saya mohon izin. Syukur-syukur saya bisa dibantu. Syukur-syukur. Kalaupun enggak, tidak ada masalah. Kita jaga pertemanan, tetap jangan sampai begitu kita beda menjadi permusuhan. Dan tolong saya dikasih arah kalau bersedia. Misalkan di satu RW ada yang beda pilihan, tolong saya dikasih tahu. Yang misalkan mau sirama dengan saya, ayo kita jalan. Jadi
Mohon maaf juga kalau nanti suatu saat saya datang ke tim saya, barangkali ada masang-masang gambar lagi, barangkali Pak Subedi, barangkali masang-masang lagi, misalkan di daerahnya Pak Roto, Pak Rosid, misalkan Pak Handi, di sana saya misalkan nanti masang gambar, mohon jangan dilarang lah. Ya, termono ya. Dan selanjutnya saya tetap komit yang disampaikan oleh pembangunan tadi untuk meneruskan pembangunan yang sudah ada. Memang ini masalah sekolah ini memang menjadi satu kebutuhan dasar sebetulnya di kita ini, tetapi memang terkendala dengan lahan. Kemarin kita punya lahan, ada fasos-fasos. Kalau Jati Rahayu nggak ada Jati Rahayu, ada cuma di tempatnya Bang 17, tetapi nggak bisa. Saya rapat di kecamatan, kalau ada yang tahu waktu itu saya hampir berdebat. Saya cuma sendirian. Di teman-teman dari PKS, dari PDIP, dari Golkar, semuanya menghendaki semua untuk dicandra. Sampai hari ini saya malahan ada dituduh bahwa saya tidak mendukung ada sekolah, karena saya tidak mendukung membangun yang di Chandra. Karena saya itu persoalan, kalau ada Bang Samsir, dia bisa jelaskan. Tahun 2000 berapa lupa dulu, saya pernah mengusulkan itu dan ditolak. Nggak bisa. Yang kedua, memang Jati Rahayu nggak punya lapangan lagi. Nah, kemarin sampai kita sempat tegang dengan teman-teman saya sendiri, sampai bangun dinas segala macam, saya bilang cek tata ruangnya, dinas tata ruang sampaikan. Ternyata memang di situ peruntukannya juga untuk tata ruang, bukan untuk sekolah, untuk resapan, untuk kepentingan sarana umum dan seterusnya. Nggak ada lagi. Sekolah kita yang itu di situ semua, termasuk kampanye kemarin, acara-acara Pak Wali Kota juga di situ. Nggak ada lagi. Nah, kemarin ada pengajuan usulan tanah yang dipakasai oleh Ketua Forum Pak Afrizal. Ternyata memang kalau tadi Bang Haris menyampaikan katanya nggak jadi dijual, tapi secek di data di sana memang belum masuk ke dinas perintah. Jadi proses pemilihan tanah itu begini Pak. Kebetulan saya pernah di Komisi 2 membidangi tentang pertanahan. Pemilihan tanah itu pertama diusulkan oleh dinas terkait. Misalnya dinas pendidikan. Dinas pendidikan itu mengusulkan, kalau ada tanah yang pasar-pasar mengusulkan. Tapi kalau mau beli itu biasanya ada tanah masyarakat yang sekiranya memenuhi persyaratan, nanti dicek dulu di dinas pendidikan. Kemudian setelah sepakat bahwa tanah itu mau dibeli oleh pemerintah, kemudian dinas pendidikan itu membuat kajian dulu. Setelah membuat kajian, baru nanti dokumen kajian itulah diteruskan kepada Perkintan. Nah, dinas Perkintan itulah kemudian membuat surat ke wali kota untuk penentuan lokasi. Dan setelah itu baru proses tim appraisal menentukan harga, baru pembelian. Jadi prosesnya agak panjang. Nah, kemarin setelah
Belum. Kemarin kita Pondok Melati sudah memecah 2 SMP. Yang pertama di Jati Melati, Jati Murni, yang kedua Jati Melati. Jati Melati cuma sekolahannya perbatasan dengan Jati Asih, maksudnya Jati Asih, karena itu fasos di Puri Gading. Saya ke sana. Padahal saya sudah MOU langsung dengan kepala sekolah dari distrik untuk bisa menampung dari Pondok Melati separuh, dari Jati Asih separuh. Jadi, cuma memang kebanyakan warga yang dari Jati Melati dan sekitarnya ke sana. Nah, untuk yang di sini kita memang ada 35, kemarin sudah numpang di 2 sekolah. Rencana tadinya mau bangun di tempatnya Pak Agus, ternyata karena ada usulan untuk tarik kembali untuk di Chandra, hanya ketunda. Kemarin proses dari ketua forum sudah gagal, belum itu. Nah, ini ada info-info lagi masuk ke saya, katanya mau diusulkan untuk pembelian yang di samping puskesmas, katanya nih. Tapi belum saya sendiri saya baru dapat informasi saja, tapi belum masuk ke dinas, baru rencana. Ada beberapa yang saya sudah tahu, cuma memang itu 3.000 lepas. Kalau 3.000 itu bisa, tapi lepas. Jadi masalah program mungkin bapak-bapak semua, bapak ibu semua mungkin sudah paham lah Pilih Rahayu seperti apa. Memang ada persoalan Kali Harun yang belum selesai. Kemudian solusinya memang yang tadi Pak Alfred sampaikan, 2 kanan kiri jalan Langkam itu harus dibuat saluran dari Sandita lurus terus sampai ke Pondok Gede, dan insya Allah itu akan beban air akan lancar. Kemudian normalisasi Kali Harun tetap dilakukan, karena hanya satu-satunya jalan normalisasi, karena dengan alat berat nggak bisa gitu. Dan harus dilakukan dari hilir, dari paling bawah dulu, nanti dari Pondok Gede terus dikeruk lama-lama ngalir juga ke sana. Insya Allah sih, mudah-mudahan beban air sudah nggak ke sana lagi. Karena memang kasihan Pak Toto, air bukan hanya dari Jati Rahayu aja, air Pak Toto itu dari Jati Makmur juga masuk ke situ, yang di atas ya Pak Toto ya, dan dari sana tuh dari Angkam itu juga masuk ke situ semua, tambah lagi dari sini. Beban airnya memang luar biasa. Tapi ya itu, kemarin sebetulnya dengan Pak Wali Kota yang bangun PP sebetulnya sudah dianggarkan, bahkan ada tugas sodetan antara ini, cuma karena COVID ketunda lagi. Nah, mudah-mudahan untuk sekolah nanti bisa, awal tanahnya kita bisa diusulkan lagi. Nah, kemarin baru bangun lagi di Bukit Kencana, jadi sebetulnya bisa memecah juga ya Pak Toto ya, yang anak-anak yang kita ada di sini, yang di belakang itu kan ya, jadi makmur, iya artinya bisa memecah juga anak yang di Jati di dekat sini bisa juga di situ. Masalah yang lain saya cukup paham juga, masalah banjir yang di Pak RW 01 Pak Agus juga belum selesai. Jadi ya mudah-mudahan saya tetap konsisten, insya Allah tetap akan meneruskan. Kalau saya jadi lagi, insya Allah saya akan terus untuk membantu lingkungan Jati Rahayu yang lebih baik lagi. Jadi mungkin itu sementara yang dapat saya sampaikan. Poinnya intinya ya saya komit, dan mudah-mudahan teman-teman Bapak Ibu sekalian juga sehat walafiat. Terima kasih. Silakan kalau
masukan, saran dan seterusnya. Monggo, ini forum diskusi. Mudah-mudahan bisa jadi ada wawancara yang baik buat kita semua. Tahun ini masih banyak kegiatan yang pembangunan yang masih harus dilaksanakan. RW 16 ada, RW 15 ada, RW 7 ada, RW 14 ada, RW 2 udah kerjain duluan, kemudian RW 18 ada, dan nanti 2024 udah semua RW sudah saya masukkan semua. Jadi setiap RW ada. RW 6 Mas Rui juga udah insya Allah tahun ini, dan kita sudah masukkan semua di 23 RW untuk di tahun 2024. Karena untuk masuk di tahun 2024 harus masuk di bulan yang sekarang. Gitu. Pertama Pak Suryadi. Jadi sementara itu dulu, masih kita pada kegiatan diskusi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.